Beberapa waktu terakhir, terutama di media sosial, beredar klaim yang cukup viral bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia menganggur. Jika klaim ini benar, maka Indonesia sedang menghadapi krisis ketenagakerjaan yang sangat serius. Namun, masalahnya adalah klaim tersebut sering disampaikan tanpa dasar data statistik yang jelas. Padahal, menurut definisi resmi dari BPS dan ILO, pengangguran adalah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan. Artinya, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau masyarakat yang tidak mencari kerja tidak termasuk pengangguran. Kesalahpahaman inilah yang kemudian memunculkan angka-angka yang tidak realistis dan berpotensi menyesatkan opini publik. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Perdagang internasional sering dianggap sebagai salah satu solusi untuk membuka lapangan kerja. Tapi, di masyarakat juga muncul anggapan bahwa impor justru memperbesar pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk 1. Meluruskan mitos pengangguran 50%, dan 2. Menguji secara statistik peran ekspor dan impor terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Pertama, apakah benar secara statistik tingkat pengangguran di Indonesia lebih dari 50%? Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan uji statistik parametrik dan non-parametrik. Kedua, seberapa besar pengaruh ekspor terhadap tingkat pengangguran? Apakah peningkatan ekspor benar-benar mampu menyerap tenaga kerja atau hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi saja? Ketiga, bagaimana peran impor terhadap pengangguran? Apakah impor memperparah pengangguran atau justru membantu industri domestik melalui penyediaan bahan baku dan barang modal? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya persilakan Edi Triskinala Tarigan untuk memaparkan landasan teori, hipotesis, dan juga metodologi penelitian. Sekarang bagian tinjauan pustaka dan hipotesis. Nah, definisi pengangguran itu menurut ILO atau BPS itu hanya mereka yang aktif mencari kerja. Nah, sedangkan mahasiswa dan ibu rumah tangga sama dengan bukan angkatan kerja. Sedangkan teori export led growth, ekspor naik lebih daripada produksi naik, maka serapan tenaga kerja naik. Hipotesis penelitiannya itu yang pertama pengangguran rata-rata jauh di bawah 50%. Yang kedua, hipotesis kedua H2, ekspor berpengaruh negatif mengurangi pengangguran, dan hipotesis ketiga impor memiliki pengaruh bervariasi tergantung jenis barang. Sekarang bagian tinjauan pustaka dan hipotesis. Nah, definisi pengangguran itu menurut ILO atau BPS itu hanya mereka yang aktif mencari kerja. Nah, sedangkan mahasiswa dan ibu rumah tangga sama dengan bukan angkatan kerja. Sedangkan teori export led growth, ekspor naik lebih daripada produksi. Selanjutnya, saya sebagai Dresik Tarigan yang akan mempresentasikan metodologi penelitian. Jadi kita menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan dengan data-data sekunder time series World Bank yang berasal dari World Bank dan BPS, dan uh, bagaimana kita menganalisisnya, kita menggabungkan makalah dan hasil penyempurnaan kami. Jadi yang pertama parametriknya itu one sample t-test dan regresi linear berganda. Yang kedua non parametric pattern, Wilcoxon Sandrank test, korelasi Spearman dan chi-square. Selanjutnya saya sebagai Dresik Tarigan yang akan Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi data dan kode Python menggunakan Google Colab. Jadi pada slide ini kami menampilkan visualisasi data menggunakan Python melalui Google Colab untuk melihat hubungan antara ekspor dan tingkat pengangguran. Grafik scatter di sebelah kiri memperlihatkan pola hubungan antara ekspor sebagai persentase GDP dengan tingkat pengangguran. Dapat dilihat bahwa data membentuk tren menurun ya, yang menunjukkan bahwa ketika ekspor meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun.
Temuan visual ini sejalan dengan hasil regresi sebelumnya di mana koefisien ekspor bernilai negatif. Selanjutnya, heatmap korelasi Spearman di sebelah kanan menunjukkan warna biru antara ekspor dan pengangguran dengan nilai negatif yaitu sebesar 0,35. Nilai ini menandakan adanya korelasi negatif yang cukup kuat sehingga secara empiris ekspor berperan dalam menekan tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu pada slide ini kami mengelompokkan data ke dalam kategori ekspor rendah dan ekspor tinggi untuk melihat perbedaan tingkat pengangguran. Grafik batang di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa pada kategori ekspor tinggi, jumlah observasi dengan pengangguran rendah relatif lebih banyak ya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor tidak hanya berdampak secara numerik, tetapi juga terlihat jelas ketika data dikelompokkan. Grafik di sebelah kanan ini membandingkan data historis tingkat pengangguran dengan isu atau mitos pengangguran 50%. Berdasarkan data yang ditampilkan, tingkat pengangguran aktual berada jauh di bawah angka 50%, sehingga klaim tersebut tidak didukung oleh data empiris ya. Lalu selanjutnya pendekatan metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian. Heatmap korelasi menunjukkan warna biru atau negatif antara ekspor dan pengangguran. Yaitu, jadi heatmap korelasi ini digunakan untuk membantu membaca arah dan kekuatan hubungan antar variabel secara visual. Lalu yang kedua yaitu uji chi-square, yaitu mencoba melihat ketergantungan kategori tinggi atau rendah, hasil independen karena sampel data tahunan terbatas, yaitu dengan N15. Yaitu pada uji chi-square ini, kami mengelompokkan yang tadi sudah dibahas, yaitu variabel yang sesuai kategorinya, yaitu yang tinggi dan yang rendah. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat pola ketergantungan antar kategori meskipun jumlah sampelnya relatif terbatas. Oleh karena itu, hasil uji chi-square kami gunakan sebagai pendukung analisis, bukan sebagai kesimpulan utama ya. Lalu ada poin plusnya, yaitu penggunaan Python scipy.stats, yaitu memvalidasi hasil SPSS manual. Dan yang terakhir yaitu hasil run Python-nya menggunakan Google Colab tadi. Pada slide yang ini kami menampilkan hasil run Python-nya secara langsung dari Google Colab sebagai bentuk transparansi dan juga validasi. Hasil uji Spearman menunjukkan korelasi antara ekspor dan pengangguran sebesar 0,35. Bisa dilihat di sini, yang menguatkan hasil regresi dan visualisasi sebelumnya. Sementara itu, hasil korelasi impor terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang sangat kecil dan tidak signifikan ya secara statistik gitu. Selanjutnya yaitu hasil uji kebebasan chi-square ini menghasilkan kesimpulan independen yang dipengaruhi oleh jumlah sampel yang terbatas, yaitu 15 data tahunan. Secara keseluruhan, penggunaan Python dengan library scipy.stats ini berfungsi untuk memvalidasi perhitungan manual dan hasil SPSS yang terdapat dalam makalah utama. Dengan demikian, seluruh hasil analisis yang kami peroleh konsisten secara visual, statistik, dan juga teoritis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi data dan kode Python menggunakan Google Colab. Jadi pada slide ini kami menampilkan visualisasi data menggunakan Python melalui Google Colab.
untuk melihat hubungan antara ekspor dan tingkat pengangguran. Grafik scatter di sebelah kiri memperlihatkan pola hubungan antara ekspor sebagai persentase GDP dengan tingkat pengangguran. Dapat dilihat bahwa data membentuk tren menurun ya, yang menunjukkan bahwa ketika ekspor meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Temuan visual ini sejalan dengan hasil regresi sebelumnya di mana koefisien ekspor bernilai negatif. Selanjutnya, heatmap korelasi Spearman di sebelah kanan menunjukkan warna biru antara ekspor dan pengangguran dengan nilai negatif yaitu sebesar 0,35. Nilai ini menandakan adanya korelasi negatif yang cukup kuat sehingga secara empiris ekspor berperan dalam menekan tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu pada slide ini kami mengelompokkan data ke dalam kategori ekspor rendah dan ekspor tinggi untuk melihat perbedaan tingkat pengangguran. Grafik batang di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa pada kategori ekspor tinggi, jumlah observasi dengan pengangguran rendah relatif lebih banyak ya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor tidak hanya berdampak secara numerik, tetapi juga terlihat jelas ketika data dikelompokkan. Grafik di sebelah kanan ini membandingkan data historis tingkat pengangguran dengan isu atau mitos pengangguran 50%. Berdasarkan data yang ditampilkan, tingkat pengangguran aktual berada jauh di bawah angka 50%, sehingga klaim tersebut tidak didukung oleh data empiris ya. Lalu selanjutnya pendekatan metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian. Heatmap korelasi menunjukkan warna biru atau negatif antara ekspor dan pengangguran. Yaitu, jadi heatmap korelasi ini digunakan untuk membantu membaca arah dan kekuatan hubungan antar variabel secara visual. Lalu yang kedua yaitu uji chi-square, yaitu mencoba melihat ketergantungan kategori tinggi atau rendah, hasil independen karena sampel data tahunan terbatas, yaitu dengan N15. Yaitu pada uji chi-square ini, kami mengelompokkan yang tadi sudah dibahas, yaitu variabel yang sesuai kategorinya, yaitu yang tinggi dan yang rendah. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat pola ketergantungan antar kategori meskipun jumlah sampelnya relatif terbatas. Oleh karena itu, hasil uji chi-square kami gunakan sebagai pendukung analisis, bukan sebagai kesimpulan utama ya. Lalu ada poin plusnya, yaitu penggunaan Python scipy.stats, yaitu memvalidasi hasil SPSS manual. Dan yang terakhir yaitu hasil run Python-nya menggunakan Google Colab tadi. Pada slide yang ini kami menampilkan hasil run Python-nya secara langsung dari Google Colab sebagai bentuk transparansi dan juga validasi. Hasil uji Spearman menunjukkan korelasi antara ekspor dan pengangguran sebesar 0,35. Bisa dilihat di sini. Yang menguatkan hasil regresi dan visualisasi sebelumnya. Sementara itu, hasil korelasi impor terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang sangat kecil. Dan tidak signifikan ya secara statistik gitu. Selanjutnya yaitu hasil uji kebebasan chi-square ini menghasilkan kesimpulan independen yang dipengaruhi oleh jumlah sampel yang terbatas, yaitu 15 data tahunan. Secara keseluruhan, penggunaan Python dengan library scipy.stats ini berfungsi untuk memvalidasi perhitungan manual dan hasil SPSS yang terdapat dalam makalah utama. Dengan demikian, seluruh hasil analisis yang kami peroleh
konsisten secara visual, statistik, dan juga teoritis. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kesipa yang telah memaparkan analisis datanya yang sangat komprehensif. Di sini saya akan membahas pembahasan dan aplikasinya. Kembali lagi teman-teman beserta Bapak dosen, Bapak Julius, kita sampai pada pertanyaan mendasarnya, yaitu mengapa isu pengangguran 50% ini bisa muncul dan apa yang harus kita lakukan. Dari kajian kami, isu 50% itu muncul karena adanya kesalahan mendefinisikan. Jadi kesalahpahaman definisi ini di mana masyarakat sering menganggap siapa saja yang tidak pergi ke kantor atau seperti mahasiswa dan juga ibu rumah tangga itu sebagai pengangguran. Padahal menurut RPS, menurut BPS dan juga ILO sendiri itu mereka masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja dan itu termasuk berarti bukan pengangguran. Inilah yang membuat angka persepsi di masyarakat menjadi bias dan tidak sesuai data. Lalu apa implikasi kebijakannya? Karena hasil regresi kami membuktikan bahwa ekspor itu berpengaruh signifikan menurunkan pengangguran, maka strategi pemerintah di sini sudah tidak bisa ditawar lagi, yaitu untuk hilirisasi. Jadi kunci hilirisasi ini kita tidak boleh lagi mengekspor barang mentah, melainkan kita harus membangun pabrik pengolahan di dalam negeri agar lapangan kerja itu terbuka lebar. Di mana ekspor barang ini jadi nilainya lebih tinggi, serapan tenaga kerjanya pun lebih besar. Nah, di sisi lainnya, untuk impor itu sendiri, kebijakannya harus selektif. Jadi mempermudah impor mesin untuk mendorong industri, namun diperketat untuk impor barang konsumsi yang bisa mematikan, yang bisa menghancurkan UMKM kita. Kemudian untuk kesimpulan dan penutupnya, setelah apa yang telah kami kaji, kelompok 3, berdasarkan pengujian statistik parametrik maupun non-parametrik yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan 3 poin utama di mana yang pertama itu mitos tersebut runtuh, di mana hipotesis atau isu yang menyatakan pengangguran Indonesia di atas 50% secara statistik ditolak. Itu tidak valid dan tidak berdasarkan pada data yang empiris. Kemudian peran ekspor terbukti valid bahwa ekspor merupakan solusi yang sangat efektif, yang nyata untuk mengurangi pengangguran, di mana kunci ekspor ini istilahnya dinamakan ekspor led growth valid. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pentingnya literasi, di mana masalah ekonomi ini tidak bisa diselesaikan dengan isu liar, asumsi liar. Kita perlu data yang benar untuk kebijakan yang tepat. Kemudian sebagai penutup, kami ingin menyampaikan pesan bahwa data di sini berbicara lebih jujur daripada isu yang beredar, di mana kondisi ketenaga kerjaan kita itu penuh tantangan, tapi tidak seburuk hoax yang dikatakan yang ada di masyarakat. Dan kuncinya itu ada pada penguatan ekspor. Jadi ekspor ini adalah kuncinya. Kemudian sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menguji pengangguran di Indonesia yang mitosnya itu 50% gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari datanya itu, tingkat pengangguran di Indonesia itu ada di kisaran 4% sampai 8%. Jadi kan dia nggak sampai 50% kan, jadi jauh banget gitu loh dari kisaran yang sebenarnya. Nah, terus untuk pembuktian ilmiahnya, di sini pakai uji T. Hasilnya itu nilai T hitungnya negatif banget kalau misalnya dibandingin sama nilai tabel. Artinya hipotesis yang bilang pengangguran di atas 5% itu ditolak mentah-mentah oleh data. Terus juga diuji pakai hasil uji Wilcoxon. Hasil dari p-value-nya itu di bawah 0,05. Jadi buat yang nggak tahu itu 0,05 itu berarti angka yang benar-benar akurat dan signifikan gitu. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya angka rata-rata pengangguran kita secara statistik beda jauh dari 50%, jadi kalau misalnya yang bilang setengah dari orang Indonesia itu nganggur, ya kayaknya itu salah besar dan kita harus lebih kritis lagi dalam menerima informasi dan selalu cek datanya dulu. Nah, terus selanjutnya pengaruh ekspor dan juga impor. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas mengenai pengangguran itu nggak sampai 50%, sekarang kita bedah apa sih yang bikin angka pengangguran itu bisa naik atau turun.
Nah, jawabannya itu ada di aktivitas perdagangan kita sama luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Nah, di sini tertulis kalau ekspor itu sebagai penolong. Nah, kenapa sih ekspor ini disebutnya sang penolong? Jadi, misalnya kayak hubungannya itu berlawanan arah. Kalau ekspor kita naik, maka angka pengangguran itu bakal turun. Jadi, makin banyak barang yang kita jual ke luar negeri, makin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan di pabrik-pabrik kita. Hal ini tuh juga diperkuat sama angka korelasi Sperman sebesar min 0,354 yang nunjukin kalau hubungan berlawanan itu benar nyata. Nah, terus impor sebagai pedang bermata dua. Nah, ini kenapa impor ini disebutnya sebagai pedang bermata dua? Karena efeknya itu ke pengangguran nggak selalu pasti atau nggak selalu signifikan secara statistik. Kalau misalnya dilihat dari angka korelasi Sperman-nya yang cuma sebesar min 0,071, itu kecil banget dan hampir mendekati 0. Jadi artinya pengaruh impor itu tergantung konteksnya. Kalau kita impor barang modal kayak mesin-mesin canggih buat buka pabrik baru, itu justru bagus karena bakal nambah lapangan kerja. Tapi kalau misalnya cuma impor barang konsumsi yang tinggal pakai, ya nggak bakal terlalu ngaruh juga ke pengurangan pengangguran.